Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali berjumpa dalam Sapa Sumbaksel. Saya Hendan Nun akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan, saudara. Dan bersama kami sudah hadir Komisioner KPID Sumatera Selatan. Akan membicarakan apa? Tentunya kita akan membicarakan tentang Anugerah Penyiaran Sumsel 2025. Assalamualaikum Mas Rafa. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, kalau tahu misalkan tanggal 27 Juni ya, untuk 27. malam puncak begitu ya, seperti itu. Oke, boleh diceritakan tentang anugerah penyiaran ini seperti apa gitu? Iya, jadi anugerah penyiaran Sumatera Selatan ini agak bukan terdramatisir ya, tapi ini memang kisahnya, filosofinya ini agak panjang gitu. Karena kita udah off 2 tahun tidak menyelenggarakan anugerah penyiaran ini. Terakhir kita di 2022. Nah, 2022, 2023, 2024 kosong. Nah, karena banyaknya animo masyarakat, terutama teman-teman penyiaran radio dan TV ini pengen banget karyanya dihargai begitu, itu Mas. Jadi kita terinspirasi dari mereka, akhirnya kita adakan lagi di 2025 nih. Dan memang anugerah penyiaran Sumatera Selatan 2025 ini itu memang sebenarnya adalah wujud apresiasi KPID Sumsel itu kepada lembaga dan insan penyiaran atas karya terbaiknya sudah membangun Sumatera Selatan. Kayak gitu. Kita juga melihat supaya anugerah penyiaran ini kita laksanakan agar meningkatkan animo masyarakat juga. Kadang-kadang ada beberapa yang generasi-generasi tertentu yang mungkin sudah mulai sedikit meninggalkan radio dan TV, maka dari itu seenggaknya ada menggugah begitu ya, menggugah. Seperti itu. Minimal buat awareness mereka, wah radio dan TV masih ada, kayak gitu. Artinya setelah teman-teman radio TV berusaha buat program semenarik mungkin, sekreatif mungkin, ya apa salahnya kita kasih apresiasi, begitu Kang. Nah, untuk di 2025 ini memang temanya luar biasa. Apa tuh? Temanya sangat sinkron dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, terutama Bapak Gubernur ya, gitu ya. Jadi bersama penyiaran wujudkan Sumsel maju terus untuk semua. Bersama penyiaran, wujudkan Sumsel maju terus untuk semua. Ada filosofisnya berarti? Iya, diharapkan bukan hanya Sumatera Selatan, karena Sumatera Selatan ini kan di lembaga penyiaran kita juga ada di Sumatera Selatan. Jadi ketika Sumatera Selatan ini maju, artinya yang dalamnya juga maju, termasuk lembaga penyiaran radio dan TV. Karena ya itu tadi, yang maju dalam banyak hal gitu loh Kang. Maju dalam profit, maju dalam SDM, nah kemudian maju dalam teknologi dan lain sebagainya. Pokoknya maju terus gitu loh Kang. Jadi jangan sampai filosofi maju terus ini juga bagus Kang. Jadi apapun keadaan kondisi kita, ya kan, baik itu kita capek, kita lelah segala macam, kita harus tetap maju terus gitu loh berarti Kang. eksistensi media penyiaran radio dan televisi berarti istilahnya semakin didorong, walaupun dengan sekarang ini kan disrupsi di mana-mana ya terjadinya. Begitu dahsyat, begitu seperti itu. Tentu, sejatinya KPID Sumsel itu Kang, itu bukan hanya tugasnya sebagai pengawasan, bukan Kang. Jadi sebenarnya di dalam Undang-Undang 32 pun kita diminta untuk membangun persaingan usaha lembaga penyiaran ini jadi maju Kang. Gitu loh Kang. Itu sebenarnya esensinya, apalagi sekarang gitu. Mungkin dulu-dulu karena radio dan TV masih maju, jadi wewenang dan tugas kita itu mungkin agak terlupakan sedikit gitu. Mungkin kawan-kawan lebih fokus ke pengawasan gitu. Cuman sekarang, di saat sekarang teman-teman ya agak teriak kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bantu mereka. Dan itu tugas dan wewenang kita. Gitu loh, itu yang diamanatkan dari undang-undang kita. Jadi undang-undang penyiaran. Jadi ibaratnya kita KPID Sumsel ini ketika kita mendatangi radio dan TV, kita sharing session gitu loh. Kita coaching gitu loh. Bahkan kita bentuk grup ya kan, untuk apa nih masalahnya gitu. Keadaannya seperti apa? Kita kasih solusi kan. Jadi bukan hanya kita nanya masalah. Ada perkembangan, ada diskusi apa yang terjadi, kemudian apa yang akan dilakukan untuk kedepannya, mungkin seperti itu ya. Itu. Jadi kita terutama kayak kemarin tuh ada momen World Radio Day. Kita ajak sama-sama rekan-rekan gitu. Tujuannya buat awareness kawan-kawan supaya orang-orang di Kambang Iwa Kang itu Kang. Jadi kenapa kita pilih Kambang Iwa? Karena orang-orang kelilingnya di situ bisa lihat, oh ada apa nih. Oh ternyata jadi bisa perhatian begitu ya, seperti itu. Karena kita memesankan ke lembaga penyiaran ini
coba deh kita balik lagi ke masa lampau, di saat radio teman-teman itu baru muncul. Sedang jaya-jayanya. What will you do gitu? Apa yang akan Anda lakukan saat itu? Jangan berpikir bahwa wah ini aduh susah nih kami nih sekarang nih. Oh ini nih susah SDM segala macam nggak ada gitu kan. Nah, coba posisikan diri teman-teman di awal. Pasti kan kalau misalnya awal itu kan gencar nih Kang. Tantangannya gede banget. Gencar kan. Saya jujur aja Kang, saya secara pribadi bukan saya sebagai komisioner memposisikan itu bukan. Tapi saya memposisikan sebagai masyarakat biasa. Saya setiap misalnya ke mall segala macam apa-apa itu nggak pernah lihat satupun radio dan TV mangkal di situ. Dulu Kang, dulu. Ya kan kebetulan saya juga dulu di radio TV Kang. Dulu kegiatan kita itu Kang, itu di mana-mana tuh pasti ada radio kita, pasti ada TV kita, Obi Fans segala macam. Kalau nggak Obi Fan ya mangkal aja Kang. Misalnya betul. Di mall gitu, ada satu space gitu buat Kompas TV misalnya ngadain talk show entah apa di situ Kang gitu. Jadi ketika orang lihat, ibarat gini, kalau kita mau capai profit itu kan kita harus awareness dulu Kang. Orang-orang tahu sama kita Kang gitu. Ketika orang tahu sama kita, ya kan otomatis klien melirik kita gitu loh Kang. Jadi jangan bicara soal duit dulu nih sekarang nih gitu loh. Nah, ini yang kita perlu perbaiki Kang. Jangan mindset kita selalu berpatokan misalnya ini ada duitnya nggak? Ini ada duitnya nggak? Coba lihat itu sebagai investasi ke depan gitu loh Kak. Walaupun ini nggak ada duitnya, tapi investasinya orang-orang banyak tahu, klien-klien pada senang dengan kita. Waduh, dia awareness mulu tuh, bagus tuh. Ya udah, Kang misalnya gitu kan. Saya nitip produk saya ya Kang di Kompas TV, kan sering ke mall nih, nitip ya Kang lah gitu. Jadi itu yang perlu dilakukan. Berarti selain dari brandnya yang perlu diangkat juga termasuk dengan program-programnya, konten-kontennya, makanya diadakanlah sebuah anugerah begitu seperti itu. Kang, itu Kang, puncaknya itu. Jadi setelah diharapkan teman-teman melakukan awareness yang luar biasa, mereka buat semua program segala macam. Nah, kita tinggal pemantiknya kan. Kita kasih penghargaan mereka gitu. Kita kasih tahu ke orang-orang bahwa ini loh karya lembaga penyiaran radio dan TV. Dan masih eksis dan masih ada. Dan masih eksis Kang gitu. Jadi diharapkan memang tahun ini benar-benar tahun keeksistensian lembaga penyiaran melalui anugerah ini. Seperti itu. Tapi kan kemarin kan sempat 2 tahun itu tidak ada vakum ya seperti itu. Itu kenapa ada faktor karena apa? Covid kan. Oh iya betul. Semuanya juga tidak bisa ya tiarap semua ya. Iya Kang, benar. Berarti dengan yang sekarang dengan anugerah yang sekarang berarti ada semangat baru dong begitu. That's right, benar. Semangat baru banget. Setelah Covid semuanya ya kalau saya bilang itu the rising era gitu. Jadi kita harapkan benar-benar kita yuk sama-sama gitu ya kan. Ini sudah banyak nih Kang yang sudah daftar segala macam. Ini sudah tahap penilaian juri begitu Kang. Nggak tahu nih saya tadi terakhir saya telepon kayaknya sudah menentukan pemenangnya gitu loh Kang. Cuman kita belum sampaikan gitu sekarang gitu. Nanti pada saat acara aja kita umumkan begitu ya Kang. Nah, ini luar biasa Kang. Eksistensinya ini radio dan TV ini udah banyak. Jadi radio ini ada sekitar 11 radio dan ini ada 8 TV yang ngirim gitu. Tadinya kita berpikir bahwa ini karena radio yang kita buka programnya lebih banyak, ya kan? Justru ini TV yang antusiasnya luar biasa gitu. Jadi makanya bingung juga nih radio pada kemana nih gitu kan? Cuman nggak apa-apa gitu karena 11 itu juga ya lumayan. Tapi kan masih untuk pembukaan masih tetap berjalan kan? Udah tutup kan? Oh udah tutup. Ini udah proses penilaian. Dan ini tadi kabar terakhir itu sudah close untuk penilaiannya kan gitu. Jadi juri sudah rapat. Udah nentuin pemenang-pemenangnya gitu kan. Berarti kalau begitu juri-jurinya pun sudah mulai istilahnya sudah melakukan penilaian dong kalau begitu. Itu melibatkan siapa aja untuk juri-jurinya? Kita tahan dulu Mas. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara masih di Sapa Sumbaksal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Komisioner KPID Sumatera Selatan Mas Rafa.
Mas Rafa, kalau tadi kan apa istilahnya materi sudah masuk, sudah mulai penjurian juga dan pendaftaran juga sudah ditutup seperti itu. Melibatkan siapa saja itu juri-jurinya? Apakah ada orang profesional, akademisi atau masyarakat dan sebagainya? Boleh diceritakan? Iya. Jadi kita melibatkan memang juri-jurinya ini ya bukan orang sembarangan lah. Gitu ya kan. Ibarat kalau film film persilatan itu Kisanak bukan orang sembarangan. Jadi akademisi ada. Akademisi ada, bukan kaleng-kaleng. Terus kemudian budayawan juga ada. Kemudian profesional juga ada. Begitu. Jadi ini melibatkan bahkan praktisi pun ada. Praktisi penyiaran yang sudah malang melintang di dunia persilatan penyiaran ini kan. Nah gitu, jadi memang semuanya kita ambil juri-juri yang memang kompatibel banget gitu. Gitu. Emang sesuai dengan bidangnya kan? Sesuai dengan bidang pasti. Ketika memberikan penilaian pun emang kapabilitasnya memang seperti itu bener, ya? Seperti itu. Kan. Kan ini seluruh radio dan TV di Sumatera Selatan. Tadi kan ada 11 TV, ada 11 radio dan 8 TV. 8 TV. Berarti untuk radio ini se-Sumatera Selatan juga ada kabupaten lain yang ada. Ada Kang. Ada yang dari Pagar Alam, ada dari Pali, ada dari Oku Timur, ada dari Lahat, kayak gitu. Palembang, Muara ini, Banyuasin dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan semuanya tercover lah dari 11 ini ya. Ada berapa kriteria yang kemarin disampaikan untuk kita? Nah, kriteria ini ada 15. 15. Jadi ada penyiar terbaik radio televisi. Kemudian program ramah anak radio dan televisi. Kemudian program talk show radio dan televisi. Kemudian program feature sosial dan budaya radio. LPPL terbaik. LPPL radio maksudnya, kemudian program feature informasi pembangunan daerah, program ketahanan pangan untuk radio, kemudian LPS, Lembaga Penyiaran Swasta Radio Terbaik, kemudian ada Kepala Daerah Peduli Penyiaran, Kang. Sama program Lifetime Achievement. Lifetime Achievement. Gitu. Akang mau ikut Berarti komplit ya, Lifetime Achievement ada. Terakhir dari pemerintahan juga ada. Terakhir penyiar terfavorit, penyiar TV dan radio terfavorit. Apa itu yang dinilai dari mereka? Kita polling itu, terfavorit itu di Instagram kita. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di IG berarti kita. Kalau misalkan polling itu melibatkan masyarakat umum dong? Melibatkan masyarakat umum. Berarti tidak ada intervensi dari juri kalau begitu? Nggak ada. Memang kita open banget. Penilaiannya seperti apa? Apakah yang presenter atau misalkan calon gitu yang memiliki jumlah terbanyak atau bagaimana? Yang kita nilai itu yang dihujat paling banyak. Nggak, bercanda. Yang paling like-nya banyak. Like-nya banyak. Oke. Dan juga ada buat yang like, yang follow dan juga like penyiar favoritnya. Kalau komentar, Kang, komentar terbaik akan kita kasih hadiah. Ini ada 2 pemenang yang akan kita pilih di Instagram kita di KPID Sumsel. Yang satu untuk pesertanya, yang kedua untuk masyarakatnya. Untuk masyarakatnya. Jadi kebagian juga nih masyarakatnya. Ada netizennya yang kalau komentarnya bagus begitu. Itu, Kang. Gitu. Bukan yang menghujat ya. Ada berapa ini nantinya untuk peserta yang dari netizen ya, misalkan ada 1, 2 atau 3? Dua yang akan dipilih memiliki komentar yang terbaik begitu. Komentar terbaik. Gitu, komentar terbaik itu dalam tanda kutip itu seperti apa? Iya, dia mungkin memuji tentang penyiaran di Sumatera Selatan atau punya pendapat atau punya nasihat atau punya pendapat tentang penyiaran. Ada masukannya juga, ide-idenya gitu juga ya seperti itu. Berarti kan kalau misalkan melibatkan itu kan di media sosial ya, media sosial. Berarti kan kalau media sosial kan terukur ya, like-nya berapa gitu ya, seperti itu untuk para peserta itu. Itu dari range tanggal berapa dan sampai tanggal berapa itu? Nah, kalau untuk favorit ini itu sudah dari kita open dari kemarin lusa. Dari kemarin lusa sampai dengan H-1 acara. Jadi tanggal 26 pukul 00 itu kita close. Gitu. Tapi syaratnya itu dulu. Kalau mau like harus follow dulu IG-nya. KPID Sumsel. Berarti kalau misalkan dia... Tapi dengan catatan, Kang. Setelah follow, setelah diumumkan favoritnya siapa, tolong jangan di-unfollow lagi. Jangan di-unfollow.
siapa tahu dia jadi pemenang dari netizennya, begitu ya. Itu. Oke. Kalau tadi berarti ada berapa peserta untuk presenter radio dan TV yang menjadi terfavorit itu? Jadi untuk penyiar terbaik ini ada 4, 6, 7, 9 Kang untuk TV. Oke. Ada 9 untuk penyiar terbaik untuk TV dan ada 13 penyiar terbaik untuk radio. Ini banyak banget ini. Kemudian untuk ramah anak juga ada talk show, feature budaya, informasi. Nah, informasi yang paling dikit, informasi daerah itu hanya 3 yang kirim dari radio ya. Oke. Kayak gitu. Itu informasi daerah itu berkaitan dengan beritanya begitu. Tentang beritanya itu. Gitu. Tentang informasi pendidikan dan kesehatan. Kalau lifetime achievement ada berapa? Bisa dijelaskan itu? Kita sebenarnya gini Kang, mau diomongin lifetime achievement ini tergantung umur. Oke. Saya nggak enak nih sama Kang nih. Terus bercanda Kang. Jadi lifetime achievement itu bisa diikuti untuk orang-orang yang lama di dunia penyiaran Kang. Ya kalau dihitung-hitung mungkin minimal lah Kang ya, minimal 15 tahun. Minimal Kang. Kang udah berapa tahun? Udah lebih saya. Itu kan. Jadi itu bisa ikut kan. Jadi lifetime achievement itu orang-orang yang mengabdi di dunia penyiaran dan itu udah lama gitu loh kan. Itu kita kasih penghargaan buat mereka Kang. Iya. Bahkan ada yang dulu itu sampai udah tua banget gitu loh Kang. Kita kasih penghargaan buat mereka. Tentunya ini pilihan gitu. Gitu. Tapi emang dari masyarakatnya atau dari individunya dia yang mengajukan atau dari KPID yang dia mencari? Mereka mengajukan Kang. Oh gitu. Mereka mengajukan. Jadi mereka yang merasa udah lama gitu, ya mereka mengajukan itu. Mereka kirim formulir untuk pendaftaran itu. Tapi ada kriterianya. Ada kriterianya ya, minimal 15 tahunan lah Kang. Gitu, Kang. Terus ya, ada penilaiannya juga seperti itu. Kita lihat juga sumbangsi dia terhadap radio TV seperti apa gitu. Jadi bukan hanya jangan mentang-mentang tua aja gitu, yang mentang-mentang udah lama udah senior gitu ya. Udah dari lahir misalnya 60 tahun gitu kan di radio TV. Bukan hanya itu kan, tapi kita lihat sumbangsi dia apa. Mungkin dia bahkan owner pun kita pernah kasih lifetime achievement. Gitu. Owner radio kayak gitu. Yang dia nggak siaran Kang, tapi dia sumbangsinya terhadap radio hidup mati radio terseok-seok dia tetap maju terus gitu loh Kang. Nah, berarti lifetime achievement itu penghargaan itu untuk tokoh ini berarti bukan hanya 1 atau 2? Satu Kang. Jadi kita hanya pilih satu lifetime achievement, bukan yang paling tua yang kita pilih Kang ya, tapi yang paling besar sumbangsinya terhadap dunia penyiaran Kang. Gitu. Nah, yang tadi yang disinggung ada kepala daerah atau pemerintah daerah. Itu seperti apa sehingga KPID memasukkan kategori itu untuk menghargai pemerintah daerahnya, itu seperti apa gitu? Nah, itu jadi ini khusus bukan pemerintah daerah tapi kepala daerahnya. Kepala daerahnya langsung. Personal kepala daerahnya. Jadi kepala daerah yang benar-benar peduli terhadap penyiaran Kang. Entah misalnya kita lihat nih di daerahnya penyiaran tumbuh nggak? Kayak gitu. Dia pernah sumbangsi apa nih untuk penyiaran di daerahnya gitu. Kayak gitu. Itu kita lihat, kita nilai bener-bener Kang gitu. Jadi akhirnya dapatlah kepala daerah yang bener-bener peduli penyiaran, bukan hanya peduli ya baik saya peduli. Nah, bukan kayak gitu, tapi bukan statement aja, tapi apa yang sudah dia berikan kepada lembaga penyiaran di daerah. Berarti setiap kabupaten kota di Sumatera Selatan itu masuk dalam penilaian radarnya KPID seperti itu. Betul. Sehingga memunculkan nanti akan beberapa pemenang ya begitu seperti itu yang nanti akan diumumkan di hari puncak ya seperti itu. Betul Kang. Betul. Hari puncaknya itu di tanggal 27 Juni 2025 di The Zuri Hotel Palembang. Ada apa aja nanti di malam Kang? Malam ya. Malam. Ada apa nanti di acara itu? Banyak Kang. Banyak. Kita akan kembali. Siap. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik saudara, masih di Sapa Sumbaksel dan masih membicarakan tentang anugerah penyiaran di Sumatera Selatan tahun 2025. Mas Rafa, tanggal 27 Juni, berarti kan ya mungkin sekitar 2 minggu lagi ya, seperti itu. Bagaimana untuk persiapannya itu? Ya, alhamdulillah sekarang persiapannya sudah sekitar
70% kan. Oke. Jadi tadi juga sempat kita lihat lokasi juga, ya kan termasuk alat-alatnya teknis lah gitu, Ya, kan kita lihat itu betul. kan. Terus kemudian juri alhamdulillah sudah menilai dan sudah didapatkan hasilnya. Tadi saya baru dapat kabar sudah ada pemenang-pemenangnya kan, gitu kan. Iya, iya. Gitu. Jadi mau tahu? Jadi nggak surprise. Iya. Nanti pas di malam anugerah penyiaran itu nanti akan semuanya diumumkan, begitu kan. Jadi kita harapkan memang semuanya ikut terlibat lah. Gitu. Oke. Nanti siapa aja nih yang hadir di acara itu? Ya tentunya kita harapin ya Pak Gubernur juga hadir nanti Oke. insya Allah. Terus kemudian ada beberapa kepala daerah yang masuk nominasi juga hadir juga. Kemudian dari lembaga-lembaga penyiaran, Oke. termasuk Dari para undangan juga. KPI pusat juga KPI pusat insya Allah hadir juga. Beberapa stakeholder juga kita undang juga, ya kan. Beberapa semuanya insan penyiaran juga wajib hadir, Kang. Terutama yang sudah mendaftar ini ya. Yang belum mendaftar pun yang mungkin udah telat kemarin ya, kita harapkan juga bisa hadir untuk meramaikan acara ini kan. Karena acara ini dari kita, oleh kita, untuk kita, Kang. Dari kita Iya. untuk kita, dari kita oleh kita untuk kita. Iya, mantap ya, Kang. Udah kayak kampanye ya. Oke. Berarti di tanggal 27 dan itu akan disiarkan, bukan disiarkan, maksudnya itu berarti kan persiapannya sudah 70% ya, seperti itu ya. 70%. Kemudian juga persiapannya juga secara internal juga sudah dilakukan karena penilaian juga sudah final seperti itu ya gitu. Oke. Apa harapannya ke depannya atau berkaitan dengan anugerah penyiaran seperti ini apa? Ya. Harapan kita ini acara berjalan sukses, lancar, dan ini akan jadi inspirasi buat teman-teman insan penyiaran semuanya, dan juga bisa jadi ini akan jadi inspirasi juga untuk teman-teman KPID di provinsi lain juga gitu. Mudah-mudahan ya, Kang, gitu. Kita harapin juga seperti itu. Dan untuk teman-teman insan penyiaran yang sudah mengirimkan materinya, ya kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya jangan kecil hati gitu loh, Kang. Karena ya namanya ini kompetisi, bukan kompetisi yang menentukan yang lantas wah kami hanya remahan renginang misalnya gitu ya, bukan kayak gitu, tapi ini semuanya terbaik, Kang, ini, Kang. Iya, betul. Di antara terbaik ini kita harus memilih yang paling terbaik, Kang. Iya. Jadi yakinlah bahwa namanya kompetisi emang seperti itu. iya kan, gitu, ini best of the best, Kang. Semuanya baik, semuanya keren-keren, Kang, programnya, Kang. Jadi kita sampai melamun gitu, ini bisa seberkembang ini gitu loh, Kang. Bahkan kalau dibuat AI pun AI masih kalah, Kang, gitu. Dibuat oleh teman-teman ini, iya, Kang. Oke. Ada guest star-nya nggak? Oh, ada dong. Harus ya untuk meramaikan ya. Ada. Artisnya ada, insya Allah ada hadir gitu kan. Ya kan ya, walaupun cuma 5-6 lagu. Banyak ya, 56 lagu ya. Untuk lembaga penyiaran apakah itu dibatasin atau bagaimana untuk hadir di acara itu? Ya siapa yang ikut ya hadir. Kemudian mungkin dari perwakilannya 2 orang begitu, Kang. Ya silakan aja. Oke. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan, Kang. 27 Juni Anugerah Penyiaran Sumsel 2025 setelah 2 tahun vakum. Setelah 2 tahun vakum, Kang. Biasanya kalau setelah 2 tahun ini kan Greget, iya betul. Puncaknya kan nikmat kan. Oke. Kalau udah lama nggak gitu ya. Gitu kan. Nah, itu kan udah lama nggak ngelaksanain acara itu, puncaknya pasti keren gitu. Nah, kita harapin itu, Kang. Gitu. Jadi mohon doanya buat teman-teman semua dan juga buat Kang juga mohon doanya, Kang. Jadi mudah-mudahan acaranya bisa berjalan. Nanti ditunggu kedatangannya, Kang, nanti, Kang, di acara ya. Oke, karena ini waktunya sudah habis. Terima kasih, Mas Rafa. Terima kasih. Oke. Demikian, saudara, perbincangan di pagi hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.